Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Para peserta kuliah Quran Science yang ketiga, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah kita sekarang memasuki kuliah yang ketiga dari suatu seri 6 kuliah. Pada kuliah 1 dan kuliah kedua, pada dasarnya saya memberikan wawasan yang sangat menentukan nasib manusia kalau mereka salah dalam memilih hidup, cara hidup di suatu belantara keyakinan, belantara keagamaan. Pada kuliah yang ketiga ini, setelah kita bisa keluar dari belantara keyakinan dan keagamaan dengan menjadi seorang muslim, kita harus masuk kepada rincian bagaimana menjadi seorang muslim yang benar. Karena apa? Karena kita sekarang bisa saja memasuki suatu belantara pemikiran Islam. Belantara pemikiran Islam itu juga bisa untuk menyeret kita pada suatu kebingungan, ketidakpastian, sehingga kita melangkah tidak dengan langkah yang mantap. Dan kita akan menuai manfaat yang berbeda kalau kita melangkah dengan salah. Untuk kali ini dan seterusnya, saya akan lebih banyak memberikan panduan teknis, dan saya usahakan dalam bentuk PowerPoint yang tadi disampaikan oleh organizer bahwa PowerPoint ini pada waktunya nanti akan diberikan kepada saudara dalam bentuk PowerPoint ya, sehingga bisa dipelajari dengan pelan-pelan, mendalam gitu. Tapi sekarang sementara saudara bisa mengikuti pengajian ini atau kuliah ini dari Zoom ini, dan nanti setelah perkuliahan selesai, saudara bisa mengikuti dari link Zoom-nya. Dan itu kalau di download, maka kita bisa mengulangi apa-apa yang telah diberikan pada kali ini. Mari kita mulai dengan PowerPoint, dan PowerPoint saya ini relatif banyak. Jadi saya akan menyampaikannya dengan perlu cepat. Saudara catat yang saudara anggap penting, karena apa? Itu adalah bahan dari pengajaran kita mengenai masalah bagaimana berislam yang benar di dalam belantara pemikiran dan aliran berislam. Nah, ini yang saya ingin saudara mendalami, ya. Jadi kita beragama Islam itu harus mulai dengan pola berpikir yang benar. Ada sedikit, nah supaya ada stabil ya. Oke, sudah stabil. Oke. Jadi saya ingin saudara kita mulai berislam itu dengan pola berpikirnya. Tidak emosional.
Kita tidak boleh emosional, seperti yang saya sampaikan pada kuliah pertama. KKS ini mengajari kita untuk biasa berpikir, tidak emosional. Maka di dalam berislam, maka kita harus juga mulai dengan pola berpikir dalam Islam. Dalam kehidupan ini, memang harus ada pembedaan antara pencipta dan ciptaan. Kalau ini tidak pas kita, maka kita juga bisa bingung. Dan sudah saya sampaikan bahwa pencipta itu bukan ciptaan. Dan ciptaan itu bukan pencipta. Ciptaan itu alam semesta. Penciptanya itu adalah pencipta alam semesta. Dan yang sudah kita kenalkan pada kesempatan yang lalu, pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi proses dasarnya adalah Khalik atau pencipta atau creator itu menciptakan makhluk, ciptaan atau creation. Nanti kita kenali secara bertahap Khaliknya, dan kemudian kita identifikasi, kita kenali makhluknya. Nah ini yang esensi dalam kita nanti menuju suatu proses berislam yang sangat bisa difahami dan berislam dengan benar. Manusia harus mengenali pencipta itu dengan benar. Dan ini saya minta menjadi kunci dari kita yang berada di dalam belantara keyakinan dan keagamaan. Kita memilih dan amat logis, amat masuk akal bahwa pencipta itu adalah bukan ciptaan. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu di dalam Islam ditegaskan di dalam Al-Quran. Surat Al-Ikhlas 1 sampai dengan 4. Saudara tahu bahwa sewaktu Rasulullah mengenalkan dari wahyu pertama bahwa Allah mengenalkan dirinya sebagai pencipta untuk disampaikan kepada manusia. Ini saya kira perlu diulang-ulang supaya saudara mantap betul. Bahwa wahyu pertama yang turun untuk mengenalkan Islam kepada umat manusia itu adalah mengenalkan bahwa pencipta itu adalah pencipta, bukan ciptaan. Dan saya kemarin sampaikan bahwa dilanjutkan dengan banyak ayat yang lain, termasuk di dalam surat Al-Furqan ayat yang ketiga. Jadi ini saya ringkaskan bahwa pencipta manusia itu, pencipta alam semesta itu adalah bukan ciptaan dan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatnya, cirinya adalah dalam surat Al-Ikhlas 1 yang nomor 4. Itu kunci. Bahwa yang namanya pencipta itu satu. Bahwa yang namanya pencipta itu tempat bergantung semua ciptaan. Dan pencipta itu tidak punya keturunan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan pencipta itu tidak ada apapun yang menyamainya, menyamai apanya, kekuasaannya, kehebatannya, kemuliaannya. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Kalau itu saja kita pegang, insya Allah sudah banyak kita itu mendapatkan pelajaran dari sana. Tidak akan goyah kita oleh tarikan apapun. Jadi itu namanya mulai dengan mengidentifikasi pencipta. Bagaimana kita mempunyai keyakinan, keimanan terhadap pencipta itu? Saya mengatakan jangan lupa ada dua sisi. Satu sisi adalah mengenali sifat-sifat pencipta, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi saya sebutkan. Tapi yang kata kunci yang kedua adalah hidup manusia itu harus sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh pencipta. Dua aspek ini adalah bagian
inklusif, tidak boleh terpisahkan di dalam keyakinan Islam, dalam keimanan Islam. Mengenali penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mau hidup sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis di dalam konteks yang kedua ini, kita harus dengan pemahaman yang benar terhadap petunjuk itu. Sekali lagi, tidak boleh khayali, tidak boleh ngarang-ngarang, tidak boleh emosional di dalam kita mengidentifikasi petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Itu yang dimaksudkan dengan kita harus memahami dengan benar apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk cara hidup kita. Kalau ini saja tidak benar, maka otomatis langkah kita juga tidak memberikan efek yang baik. Jadi dua aspek ini adalah sesuatu yang merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisah. Tidak boleh dipisah. Tidak boleh cukup hanya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hidupnya tidak mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya maksudkan dengan tidak ada pemisahan. Karena apa? Karena tidaklah cukup hanya bertauhid bahwa Tuhan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hidup sesuai tuntunannya. Contoh yang gampang itu adalah iblis. Yakinlah bahwa iblis itu amat tahu persis siapa itu pencipta alam semesta. Bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifatnya. Tetapi iblis hidupnya melawan, menolak perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudara sekalian, sekali lagi, berislam dengan benar itu dalam konteks keimanan ternyata tidak cukup hanya la ilaha illallah, enggak cukup. La ilaha illallah, enggak cukup. Karena iblis itu juga yakin bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan manusia yang beriman dengan benar dengan iblis adalah kita selain mengetahui bahwa pencipta itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidup kita harus sesuai dengan tuntunannya. Kalau kita sampai menolak, maka jangan tanya apa yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti sanksi yang serius, sanksi yang berat. Ini inti dari kita beriman. Jangan sampai hanya beriman pada Tuhan, tapi tidak mengikuti tuntunannya. Ini sendiri sudah membuat kita akan berbeda dengan manusia-manusia yang mempunyai keyakinan yang lain. Sekarang kita mengenali identitas ciptaan. Kalau tadi kita mengenali identitas pencipta, maka kita perlu untuk tahu, mengidentifikasi dalam konteks yang luas, utuh, gitu, mengenai ciptaan Allah itu. Allah menciptakan ciptaannya, kita sering sebut sebagai alam semesta, alami. Apa itu isinya alamin? Apa itu isinya alam semesta? Allah memberikan informasi bahwa alam semesta itu ada dua bagian. Ada yang namanya sahada. S-nya itu kurang Y ya. Shin, bukan sin. Shin. Syahada. Dan yang kedua adalah yang ghaib. Ghaib. Syahada itu dalam dunia ilmu pengetahuan disebut sebagai empirik. Empirical world, dunia empiris. Dunia yang bisa diidentifikasi, dimonitor, diobservasi, ditinjau, diukur, dan macam-macam oleh manusia. Oleh kemampuan manusia. Dengan segala macam kemampuan manusia. Dengan inderanya, dengan peralatan instrumentasinya. Semua di dalam dunia ini yang bisa dijangkau oleh manusia, diukur manusia,
langsung atau tidak langsung, itu disebut dunia syahada, dunia empiris. Di luar itu, alam semesta itu ada dunia lain yang dinamakan dunia gaib. Dunia gaib itu otomatis namanya non-empiris, di mana manusia tidak bisa menyentuhnya, tidak bisa mengetahuinya, tidak bisa mengukurnya. Di dalam surat Al-Jum'ah misalnya menjelaskan itu, bahwa Allah itu alimul ghaibi wasyahadah. Alimul ghaibi wasyahadah. Jadi saudara, kalau kita hanya mengenal alam semesta itu hanya yang syahadah saja, otomatis kita tidak benar di dalam memahami alam semesta. Sebaliknya kalau dia hanya melihat alam semesta itu hanya isinya gaib saja, juga tidak benar. Karena yang syahadah pasti ada. Perbedaan pendapat mengenai ini saja, itu sudah merupakan variasi dari pemikiran terhadap Islam. Anda sudah akan mendapatkan lebih banyak lagi itu. Mengapa kita kemudian berada di dalam belantara pemikiran dan aliran Islam. Tapi kita tidak boleh ragu di dalam melangkahkan kaki di dalam belantara itu. Untuk mendapatkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dunia gaib, seperti yang saya katakan, adalah dunia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak akan dapat diketahui keberadaan dan karakternya oleh manusia jika tidak diberikan informasinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Manusia dengan kemampuan biologisnya tidak akan mungkin tahu tentang masalah dunia gaib. Dunia gaib hanya bisa dikenali karena Allah memberitahu manusia melalui jalur informasi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dunia syahada jelas berbeda dengan dunia gaib. Dunia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat diketahui keberadaan dan karakternya oleh manusia melalui kemampuan biologis manusia. Allah menciptakan manusia dengan segala kemampuan biologisnya. Dan dengan kemampuan biologisnya itulah kemudian manusia bisa mengidentifikasi isi dari dunia empiris dan karakter dari tiap isi dari dunia empirisnya itu. Jadi saya ingin penekanan di sini bahwa dunia empiris itu walau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan informasinya melalui wahyu, manusia bisa menjangkaunya, bisa melihatnya, bisa mengukurnya. Itu sebabnya saudara sekalian, manusia banyak tahu tentang rahasia dunia empiris walaupun tidak diwahyukan oleh Allah. Tidak diwahyukan Allah secara detail. Nah, yang namanya detail itulah yang kemudian bagian dari kemampuan manusia untuk memahami dunia empirisnya. Jadi sekali lagi saya katakan, kita harus tahu apa itu dunia syahada dan apa itu dunia empiris, mengetahui perbedaannya dan mempunyai penilaian mana yang bisa dijangkau langsung, mana yang tidak mungkin dijangkau langsung oleh kemampuan manusia. Setiap yang diciptakan oleh Allah, maka Allah memberikan pada ciptaan itu karakter, ciri. Itu yang disebutkan sunatullah. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Saudara boleh catat itu. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Itu surat Al-Furqan. Ujung dari ayat yang kedua. Yang kemarin saya minta saudara melihat
secara langsung. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu takdir. Apapun ciptaan Allah itu, di dalamnya ada karakter. Air ada karakter, besi ada karakter, bintang ada karakter, pohon ada karakter, manusia juga ada karakter. Di sini kunci dari keluasan keilmuan manusia itu. Dan otomatis mereka atau ciptaan Allah yang gaib ada karakternya, tapi karakter itu tidak mungkin dijangkau oleh manusia kalau tidak dikasih informasinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dunia empiris, dunia syahada, walaupun Allah tidak memberitahu melalui wahyu karakter ciptaannya, manusia bisa tahu karakter dari ciptaannya Allah itu. Karakter dari dunia empirisnya. Awan itu adalah empiris. Manusia bisa mengetahui karakternya. Non jauh di sana galaksi yang miliaran tahun cahaya dari bumi kita jaraknya. Masih bisa diketahui oleh manusia kemampuannya. Walaupun Allah tidak memberitahukannya melalui wahyu. Demikian juga sel-sel di dalam tubuh kita. Itu empiris. Manusia bisa mengetahui cirinya, karakter sel itu. Walau Allah tidak mewahyukannya di dalam Al-Quran. Ini adalah prinsip, saudara sekalian. Di dalam kita, dalam hidup ini, kita harus sebanyak mungkin mengetahui, memahami karakter itu. Lebih banyak yang kita ketahui, itu artinya lebih luas dan mendalam keilmuan kita. Itu yang di dalam surat Ali Imran disampaikan oleh Allah. Bahwa hendaklah manusia itu mendalam. Warrasikhuna fil ilmi. Warrasikhuna fil ilmi. Coba saudara lihat ayat ke-7. Manusia-manusia itu harus mendalami luas keilmuannya. Apa? Memahami karakter ciptaan Allah. Lebih banyak karakter yang diciptakan, yang diketahui, dan lebih detail ciri karakter dari ciptaan Allah yang dia pahami, maka dia adalah lebih mendalami keilmuan yang diciptakan oleh Allah itu. Dan itu yang dipuji oleh Allah. Orang yang mendalam ilmunya seperti itulah. Yang sebetulnya dikasih oleh Allah tingkatan yang lebih berkualitas. Jadi saudara sekalian, kita itu jangan terus menepuk dada, saya sudah berilmu, saya sudah hebat ilmu saya. Saya bilang itu kesombongan yang luar biasa. Mengapa? Karena dia tidak banyak tahu tentang setiap ciptaan Allah. Jangankan yang gaib, yang syahadah pun dia tidak akan banyak tahu. Dan tahu pun dia tidak banyak tahu tentang ciri karakter dari tiap ciptaan yang dia kenali. Jadilah, janganlah jadi orang yang sombong, tetapi jadilah orang yang terus berusaha untuk memahami, mengerti identitas dari ciptaan Allah itu, dan kemudian kita pakai pemahaman itu untuk suatu kemanfaatan yang benar. Jadi sunatullah, kalau tadi sudah saya sampaikan, kita bisa tangkap itu sunatullah, yang gaib maupun yang syahadah. Itu melalui dua jalur pada dasarnya. Jalur wahyu, Quran dan hadis, dan jalur non wahyu.
Itu yang kemudian disebut sains. Jalur wahyu itu yang tadi saya katakan sebagai di sini pemberitahuan Allah langsung kepada manusia tentang ciptaannya dan karakter ciptaannya itu melalui jalur transendental wahyu. Yang kemudian wahyu itu dikompilasi menjadi hadis, menjadi Al-Quran. Dan Al-Quran itu kemudian diterapkan dalam operasional oleh Rasulullah menjadi suatu karakter, nasihat, informasi dari Rasulullah yang disebut hadis. Yang kedua adalah sunatullah itu dikenali manusia melalui bukan wahyu, tapi proses pencarian manusiawi sendiri. Ibu-ibu itu bisa membuat rawon yang lezat, tidak perlu menengok wahyu. Dan Allah secara teoritik lah, tidak layak itu untuk mewahyukan membuat rawon yang lezat. Disitulah sains berperan. Jadi saudara sekalian, manusia harus mencari sunatullah, memahami sunatullah. Tapi ada dua jalur yang dia tempuh, satu dari wahyu dan yang kedua dari non-wahyu atau sains. Jangan melihatnya dari wahyu saja. Pasti tidak akan banyak yang bisa tahu secara detail ya, sunatullah yang detail. Seperti yang saya katakan. Jangan sampai kita itu terjebak oleh emosi. Sehingga kita mengabaikan pemberian Allah yang diberikan pada kita. Pemberian yang dalam bentuk kemampuan biologis yang prima untuk mengenal sunatullah oleh kemampuan pribadi. Tapi juga kita harus mencari sunatullah sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada kita. Dua aspek ini adalah sebagai yang inklusif. Tidak boleh dipisahkan kalau manusia itu berislamnya dengan benar. Kalau memisahkan ini atau memakai satu saja, pasti tidak akan mendapatkan ketimpangan di dalam berislamnya. Saya ingin sampaikan ini karena ini sangat menentukan. Kesalahan berislamnya manusia karena dia kemudian mengabaikan sumber sunatullah untuk dipakai dengan cara sebagai cara hidup yang benar. Jadi sudah sekalian, oke, boleh wahyu, boleh dari non wahyu. Kita mendapatkan sunatullah. Tapi kalau kita ngomong mana yang harus mulainya sebagai seorang muslim ya. Saya mengatakan sebagai seorang muslim yang tidak boleh tersesat di dalam belantara pemikiran Islam. Itu adalah jalur wahyu. Dan jalur wahyu yang mana? Jalur wahyu yang langsung diturunkan oleh Allah secara transendental. Dan itu adalah Al-Quran. Kalau itu yang kita pakai, saudara sekalian, sebagai basis kita berislam, maka sangatlah tidak masuk akal kalau ada orang Islam mengabaikan Al-Quran. Yang membedakan orang Islam dan bukan orang Islam, itu adalah Al-Quran. Ini kata kunci. Jadi kalau saudara menutup Al-Quran, menaruhnya di dalam lemari yang tertutup, hiasi dengan hiasan indah, kemudian di situ dikasih kemenyan, dan kemudian hanya lihat Assalamualaikum Al-Quran lewat, Assalamualaikum Al-Quran lewat. Saudara tidak dapat apa-apa dari Al-Quran. Saudara tidak dapat apa-apa dari Al-Quran. Apakah itu cara berislam kita? Jadi saudara sekalian, seperti tadi saya katakan, wahyu itu informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya ingin berikan satu penjabaran yang lebih detail untuk difahami.
yang diberikan kepada Nabi melalui jalur transendental, jalur yang langsung dari Allah kepada Nabinya. Manifestasi operasionalnya itu adalah Al-Quran. Dan kemudian contoh dari praktek Nabi terhadap Al-Quran. Itu yang disebut sunnah Nabi. Yang sunnah Nabi itu kemudian didokumentasikan yang menjadi hadis. Itu esensi dari wahyu. Isi wahyu apa? Tadi itu informasi tentang ciptaan Allah dan karakter Allah dan karakter ciptaan Allah. Saya ingin masuk, saudara, lebih kepada operasional sekarang. Jadi setelah kita meyakini Al-Quran itulah adalah everything, segalanya, supaya kita hidup dengan benar dan baik. Maka kalau kita membaca Al-Quran, di sana jelas sekali bahwa Al-Quran menyuruh kita untuk melihat bagaimana percontohan Nabi. Itu yang disebut sebagai hadis. Dan Al-Quran juga menyampaikan di dalam Al-Quran di sana, hendaklah manusia mengamati, mendalami ciptaan Allah dengan kemampuan dirinya sendiri. Dan itulah namanya sains. Dua ini, hadis dan sains, itu perintah Al-Quran. Perintah Al-Quran. Jadi kalau kita mengabaikan salah satunya, pasti ada pelanggaran di sana dari Al-Quran. Ada orang yang tidak suka hadis, itu salah pasti. Ingkarus sunnah, itu salah pasti. Ada orang yang mengabaikan sains, itu pasti salah. Karena kedua aspek itu tercantum di dalam Al-Quran untuk dikerjakan oleh manusia. Sains adalah upaya dan produk manusia. Tadi itu wahyunya. Ini sainsnya. Ada upaya dan produk manusia dengan kemampuan biologisnya untuk mengenali bermacam dan karakter dari ciptaan Allah yang kategorinya syahadah. Ingat, yang kategorinya syahadah, bukan yang gaib. Karena gaib tidak mungkin terjangkau oleh kemampuan biologis manusia. Jadi sains adalah pada dasarnya upaya untuk kita mengetahui sunatullah syahadah. Dan sudah tahu apa yang tadi sunatullah. Dengan memahami sains seperti itu, saudara, tidak ada orang Islam yang keluar dari sains harusnya. Tidak ada orang Islam yang mengabaikan sains harusnya. Kecuali orang yang lengah, teledor, tidak mendalam ilmunya. Mari sekarang saya mengajak saudara untuk lebih mendalam, operasional, untuk memahami tentang masalah sumber dari Islam itu. Bagaimana memahami Al-Quran dengan benar. Tadi saya berikan satu ilustrasi yang mungkin ekstrim, ya. Al-Quran ditaruh di lemari, berhiaskan emas, dikasih dupa, sebenarnya hanya dilewati dan disalami. Apakah itu? Tidak. Al-Quran itu harus didalami, difahami. Bayangkan begitu Allah memberikan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus kalimat itu hanya ditaruh di lemari. Begitu Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kemudian ditaruh itu kalimat itu di dalam lemari. Apalagi di waktu Allah berfirman
macam-macam yang lain nanti kita jabarkan pada waktunya tentang masalah tuntunan Allah untuk manusia itu. Ini inti saudara dari bagaimana kita memahami Al-Quran. Saya berikan beberapa aspek teknis. Nah, ini supaya kita itu tidak hanya berkhayal ya. Kita harus ada tindakan operasional gitu maksud saya. Aspek-aspek teknis memahami dan mempraktekkan Al-Quran. Nomor satu pasti Al-Quran itu harus diketahui dan difahami isinya. Tidak usah dibantah, tidak usah didiskusikan. Kalau ada kesulitan itu urusan lain. Tapi kewajibannya adalah mengerti isi Al-Quran. Ya, jangan dengan alasan apapun kemudian kita tidak memahami isi Al-Quran. Yang kedua, ini sekali lagi saya berikan bagaimana saya itu dalam proses berislam mendapatkan beberapa prinsip-prinsip teknis yang untuk memudahkan kita hidup di dalam belantara pemikiran Islam ini. Dari seluruh isi Al-Quran itu, mari kita identifikasi ayat-ayat mempunyai nilai petunjuk operasional dalam kehidupan. Ini artinya dalam proses mempraktekkan Al-Quran itu. Jadi kita masuk kepada prioritas terkait dengan petunjuk operasional untuk kehidupan. Ayat yang tidak merupakan petunjuk operasional dalam kehidupan, ya bolehlah kita ketahui. Tapi itu akan kita ketahui sebagai pengetahuan saja. Bukan sebagai tuntunan kita melangkah. Jadi kalau misalnya saya berikan contoh lah. Mungkin juga contoh ini masih bisa didiskusikan lebih lanjut. Kalau dalam Al-Quran disebutkan Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya di Laut Merah. Maka kemudian terbelahlah laut itu. Dan kemudian berjalanlah Musa dengan Bani Israel menyeberangi Afrika ke Palestina. Pada kondisi sekarang mungkin itu tidak secara semata-mata menjadi petunjuk operasional dalam kehidupan kita. Tapi kita perlu tahulah. Itu yang saya maksudkan. Bahwa seseorang anak dilarang oleh Allah untuk membentak orang tuanya dalam kehidupan keseharian. Apalagi dia masih hidup dari orang tua. Bahkan pada waktu orang tuanya masih sudah ringkih, gak bisa apa-apa. Bahwa dia dilarang membentak orang tuanya. Itulah petunjuk operasional dalam kehidupan kita sekarang. Itu yang saya maksudkan dengan saudara, mari kita ketahui isi Al-Quran. Dan mari kita fokus untuk melaksanakan ayat-ayat yang mempunyai nilai sebagai petunjuk operasional. Dalam proses seperti ini sudah sekalian, alhamdulillah saya bukan menyombongkan diri. Saya sempat membaca Al-Quran sampai tamat. Dan sudah saya coba untuk memilah-milah mana ayat-ayat yang bersifat petunjuk operasional. Dan kemudian ayat-ayat itu saya kutip
terus saya kompilasi dan kemudian saya bukukan. Dalam buku-buku saya, pada dasarnya hampir semua buku, terutama yang terakhir, akhir-akhir ini, selalu saya lampiri itu. Ayat-ayat operasional dalam Al-Quran. Maksud saya supaya manusia mendapatkan manfaat teknis dari Al-Quran itu. Kalau Allah menghendaki, insya Allah sebentar lagi, saya juga akan menerbitkan buku yang saya berikan judul Memahami Islam dan Islam Politik di Tengah Keterpurukan Umat Islam. Dalam buku itu juga saya lampiri ayat-ayat operasional di dalam Al-Quran. Jadi itu intinya, saudara sekalian. Dengan kita memahami mana yang operasional, maka kita fokus, insya Allah langkah operasional kita itu akan selalu tertuntun. Tidak kebingungan lah. Tidak ketemu ini terus ditangkap, ketemu ini ditangkap, tapi kemudian langkah operasionalnya sendiri kebingungan. Jadi dengan ini saya harapkan kita itu bisa memanfaatkan kehidupan kita itu melalui cara kita memperlakukan Al-Quran dengan benar. Nah ketiga, saudara, seperti saya katakan, Al-Quran menyuruh manusia mengikuti Rasulullah. Banyak ayatnya, tapi salah satu yang saya ingin sampaikan, Ali Imran ayat 32. Qul atiullaha war rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ikutilah Allah dan Rasulnya. Itu hadis. Banyak lagi yang lain. Jadi manusia harus mempelajari hadis sebagai bentuk penjelasan teknis terkait dengan pemahaman dan pelaksanaan tuntunan Al-Quran. Karena seperti yang saya katakan pada kuliah yang kedua, ada ayat-ayat Al-Quran itu yang berdiri sendiri, tanpa diterangkan apapun, kita sudah tahu maknanya. Misalnya, Allahu Ahad, Allah itu satu, sudah tidak usah diterangkan apapun, sudah tahu bahwa Allah satu. Tapi ada ayat Al-Quran yang bunyinya itu memerlukan petunjuk teknis. Misalnya, Aqimus Salah. Nah, itu yang diperlukan hadis, saudara. Jadi ingkarus sunnah itu pasti salah. Tetapi juga salah kalau hadis yang dipakai itu, yang nanti saya terangkan, ngarang. Bukan dari Rasulullah, tapi katanya ini hadis. Itu namanya pemalsuan hadis. Jangan sampai kita terjebak terkait dengan hadis itu dalam dua sisi, anti hadis, ingkarus sunnah, dan ngawur menggunakan hadis. Sehingga hadis palsu pun dijadikan prinsip dalam petunjuk hidup kita. Bingung sendiri dia. Itu sebabnya disebutkan mempelajari hadis. Ya, bukan menelan asal katanya hadis. Banyak orang Islam itu asal dikatakan hadis maka ditelan dan dipakai itu dalam hidup padahal hadisnya palsu. Itu ya dia menyesatkan dirinya sendiri. Yang keempat, seperti yang tadi saya katakan penjabarannya dari Al-Quran itu adalah meminta manusia untuk mendalami sunatullah dan memanfaatkan sunatullah itu untuk kebutuhan hidupnya. Maka manusia harus mempunyai aktivitas sains untuk memperkaya pemahaman kaidah dunia empirisnya. Supaya hidup manusia itu, nah ini saya katakan, kunci yang saya kasih merah ini kunci. Supaya hidupnya manusia itu tidak melanggar sunatullah. Disuruh
makanan yang halal dan thayyib, halalnya dari wahyu, thayyibnya ngawur. Itu namanya melanggar sunatullah itu. Itu melanggar sunatullah. Dan sesuatu yang dilanggar itu adalah terlarang. Jangan entengkan itu sains. Untuk tahu bahwa kita tidak melanggar dalam makanan kita dan minuman kita. Itu butuh sains itu, saudara. Setiap harian kita hidup dengan kebutuhan sunatullah itu. Mandi dengan sabun. Itu bagian dari sunatullah. Apalagi sekarang COVID. Seenaknya saja kita hidup. Sudah tahu dia audit orang OTG tanpa gejala, dia tidak memakai masker. Maka dia menulari ke kanan kirinya. Itu melanggar sunatullah, sunatullah science. Nggak ada masker, saudara, di dalam wahyu. Jangan saudara kemudian ngarang-ngarang. Ya, saya ingin peringatkan itu. Jangan ngarang-ngarang bahwa everything is there. No. Jadi saudara sekalian, kalau dilihat dari sisi sini, sains itu adalah mutlak harus dikuasai oleh orang Islam. Dan sayangnya banyak orang Islam yang mengabaikan sains. Sains harus dikuasai oleh orang Islam supaya hidupnya tidak melanggar sunatullah. Itu adalah bagian dari cara kita hidup mengikuti Al-Quran. Dalam surat Al-Ghasyiyah 17-20. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wal ardi kaifa sutihat. Itu perintah, saudara. Mengapa tidak kalian kaji itu? Bagaimana makhluk hidup yang di situ disimbolkan unta bisa hidup seperti itu? Bagaimana langit yang sepertinya atap ternyata itu bergerak semakin tinggi? Bagaimana gunung bisa terpancang? Bagaimana bumi terhampar? Itu perintah, saudara. Supaya hidup kita tidak melanggar sunnatullah. Dan kebanyakan orang Islam tidak menguasai sains itu, sehingga dia banyak melanggar sunnatullah. Maka jangan nyesel kalau Allah mendatangkan berbagai kesulitan di dalam kehidupannya. Al-Quran itu mendorong manusia untuk mencari sunatullah dengan kemampuan sendiri. Artinya Al-Quran mendorong manusia untuk menghasilkan sains. Nah, saudara, setelah kita tahu acuan tadi, maka saya ingin menyusun acuan itu dalam suatu proses hierarki. Itu yang saya maksudkan dengan hierarki. Dari berbagai acuan, interaksi antar acuan itu harus difahami. Dengan begitu, maka kita memanfaatkan acuan itu sangat proporsional. Hierarki acuan
Nomor satu adalah Al-Quran. Top. Pertama dan utama. Al-Quran baru dijabarkan ke hadis. Lihat, saudara lihat panahnya. Dan sains. Itu proses elaborasi dari Al-Quran. Hadis pun juga harus kita waspadai. Saya berikan contohnya di sini. Hadis yang punya kualifikasi bagus itu adalah yang sahih dan mutawatir. Tapi ada bermacam hadis. Yang penting kita bisa memahami. Jangan sampai kita terjebak dalam belantara hadis. Sehingga kita salah dalam langkah. Demikian juga sains. Kita harus lihat produk sains yang valid, akurat. Dan pada terminologi sains itu ada yang disebutkan sains yang dengan meta-analisis. Analisis produk sains yang integrated. Itu saudara, cara kita melangkah. Acuan dasar Al-Quran. Dan melupa elaborasinya hadis dan sains. Bagaimana kalau kita start dengan yang hierarki rendah? Maka otomatis terbalik. Kalau kita dari proses biologis menemukan sebuah sunatullah hipotetik, maka saudara harus mengecek itu. Apakah valid, sesuai atau tidak dengan tuntunan langsung Allah kepada Nabi. Yaitu pada hadis dan pada Al-Quran. Jadi tidak boleh ada sains yang melawan, bertentangan dengan isi hadis yang sahih mutawatir ya. Dan isi Al-Quran yang muhkam. Itu yang saya namakan sebagai validasi. Validasi dari acuan rendah ke tinggi. Yang tadi adalah elaborasi dari acuan tinggi ke yang rendah. Ini saudara inti dari kita dalam hidup ini. Supaya kita tidak bingung gitu. Kita tidak terjebak kepada kekeliruan-kekeliruan karena kebodohan kita. Nah, sekarang saya ingin mendalami satu persatu. Kita bayangkan acuan-acuan itu dalam konteks secara operasionalnya bagaimana. Coba kita lihat Al-Quran. Al-Quran itu adalah kumpulan dari wahyu yang diberikan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Begitu Rasulullah wafat, tidak ada lagi wahyu, maka berhentilah itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu finite. Al-Quran terbatas. Isinya ya 30 juz, 114 surat. That's all. Jangan mimpi ada Al-Quran tambahan. Itu pasti palsu. Itu Al-Quran. Yang kedua, hadis. Apa itu hadis? Tadi kan sudah dijelaskan hadis adalah perilaku. Pada kuliah yang kedua juga saya jelaskan. Nasihat, komentar, percontohan dari Nabi yang ditangkap oleh sahabat. Begitu Rasulullah wafat tidak ada lagi itu yang ditangkap oleh sahabat. Masa hidup Nabi itulah
dalam kenabian yang 23 tahun itulah yang ditangkap oleh sahabat Nabi yang hidup sewaktu Rasulullah masih belum wafat. That's all. Itu semua. Kalau ada karangan bahwa saya menerima ini sebagai contoh Nabi, padahal Nabinya itu sudah nggak ada. Atau ada orang mengatakan, saya melihat Nabi itu begini-begini, padahal dia tidak pernah hidup bersama Nabi. Sudah bisa membayangkan kualifikasi informasi seperti itu. Jadi kalau hadis itu, saudara, relatif berkembang, tapi terbatas. Sampai di mana terbatasnya itu? Ya selaras informasi sahabat yang teridentifikasi, diverifikasi, dan ditulis oleh para ahli hadis. Di situ ada jenjang 200 tahun. Nanti akan saya detailkan ini. Tapi berkembanglah. Dari orang yang tidak tahu informasi apa yang dibuat Nabi, sebelumnya nggak tahu, sekarang tambah lama tambah tahu. Tambah banyak yang diketahui. Tapi tetap terbatas sejauh informasi itu dari sahabat yang hidup bersama Nabi sewaktu Rasulullah belum wafat. Jadi saya sebut hadis itu berkembang tapi terbatas. Yang ketiga adalah sains. Nah, sains ini berkembang terus, gak pernah habis, sejalan dengan kapasitas dan aktivitas para ilmuwan atau saintis. Selama masih ada ilmuwan dan saintis, maka sains akan berkembang terus berkelanjutan. Kalau kita lihat saudara sekalian, bagaimana kita bisa memahami acuan itu ditinjau dari jumlah dan kategorinya. Al-Quran itu jumlahnya tetap 30 juz, 114 ayat. Tetapi mempunyai nilai sangat mendasar sebagai acuan pokok dalam kehidupan. Tidak ada satupun boleh bertentangan dengan Al-Quran. Itu kata kunci. Tapi terbatas. Yang lainnya adalah penjabaran dari Al-Quran. Hadis berkembang terbatas dan bersifat panduan operasional, baik untuk ritual maupun non-ritual. Tapi isi hadis harus tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Tidak boleh ada isi hadis yang ternyata isinya bertentangan dengan Al-Quran. Pasti ada yang salah pada hadis itu. Sedangkan sains berkembang terus tidak terbatas, bersifat mengena sebagai pedoman teknis untuk aspek yang non-ritual. Karena dia mengandung sunatullah empirik yang tidak boleh diabaikan oleh umat manusia, oleh umat Islam termasuk. Tapi syaratnya validasi itu, sains itu harus terhadap Al-Quran dan hadis. Dan ternyata saudara, memang ada produk sains yang berbeda dengan isi Al-Quran dan informatif hadis. Itu pernah diajukan oleh seorang ilmuwan Amerika. When scientific finding is against the Quranic verses, what to do? Tatkala temuan sains berbeda dengan ayat Al-Quran, gimana you ambil kesimpulan? Gimana you ambil keputusan? Si ilmuwan Amerika, ya sains lah. Saya katakan salah, ya Al-Quran lah. Itu saya tulis dalam blog saya. Dan saudara kalau lihat blog saya,
Amsyari, fuadamsyari.wordpress.com, sudah akan ketemu artikel itu. Ada 2 artikel yang terkait dengan itu. Jadi tidak mustahil produk sains itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Tapi jangan terus dikatakan semua produk sains bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nanti akan kita bicarakan itu pada waktu kita bicara sains. Nah, saudara sekalian, tidak terasa ini waktunya sudah 8.30 lebih. Saya ingin teruskan tentang Al-Quran saja. Ya, nanti kita teruskan pada kuliah yang ke-4. Coba kita mau masuk kepada Al-Quran. Bagaimana kita belajar Al-Quran? Nah, ini suatu yang paling sering jadi excuse. Dan banyak orang Islam yang terjebak di dalam upaya mempelajari Al-Quran itu bertahun-tahun ngaji, ujungnya masih tidak ngerti tentang Al-Quran. Ini saudara harus waspadailah. Saudara, saya ngajari saudara untuk bisa memahami Islam dengan benar, dan mulailah dengan belajar Al-Quran dengan cara yang rasional dan efisiensi tinggi. Nomor 1, karena Al-Quran itu wahyu yang turun kepada Rasulullah dalam bahasa Arab. Jangan saudara mengingkari itu. Itu is given dari pencipta. Tidak usah dibantah. Kewajiban kita ya belajarlah tentang Al-Quran itu. Tapi cara belajarnya yang benar. Tapi cara belajarnya yang efisien. Nah, urutannya yang saya ingin katakan, kita sebagai orang Indonesia, bahwa bahasa Arab bukan bahasa ibu. Bahasa ibu kita adalah bisa Jawa, bisa Batak, bisa macam-macam. Tapi Al-Quran satu bahasa Arab. Maka nomor 1 saya mengatakan ini, saya berikan penekanan ya. Mulailah belajar Al-Quran itu dengan mengenal huruf, lalu bisa membaca bahasa Arabnya Al-Quran dengan lancar, yang sesuai kaidah tajwid. Lah ini kunci. Saudara bisa membayangkan loh, belajar Al-Quran puluhan tahun, ujung-ujungnya merusak kaidah tajwid. Membaca Al-Quran dengan lagu dan cara yang melawan tajwid. Itu adalah suatu kenaifan, saudara. Atas nama membuat lagu merdu, bacaan Al-Qur'annya melanggar tajwid. Mengapa itu salah, Pak Fuad? Karena begitu melanggar tajwid, dia itu tidak lagi membunyikan Al-Qur'an sebagai wahyu yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Wahyu yang diberikan Allah kepada Rasulullah itu adalah bahasa Al-Qur'an dengan tajwid di dalamnya. Lah bayangkan, ayat-ayat itu dilantun dengan lagu yang merusak, sehingga bukan lagi seperti Allah menurunkan ayat itu kepada Rasulullah. Saya mengatakan saudara, bayangkan, itu bagian dari yang saya tadi bilang, belantara pemikiran Islam di negeri ini. Saya ingin penekanan sudah, mulailah belajar Al-Quran, mengenal huruf, bacalah kemudian dengan lancar sesuai kajian tajwid. Dilarang membaca, melakukan Al-Quran yang merusak kaidah tajwid. Mengapa? Karena bukan begitu bacaan wahyu yang diterima oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 1. Nomor 2. Saudara sekalian, saya mengatakan, menasihatkan.
Mari segera mengerti apa yang dituntunkan oleh Al-Quran itu. Utamakan ayat-ayat yang mempunyai nilai muhkam. Mempunyai nilai yang sudah saya sebutkan sebelumnya dalam kuliah kedua. Tidak meragukan lagi maknanya. Dan mempunyai nilai operasional dalam kita hidup sehari-hari. Di sini saya memberikan satu nasihat. Mulailah segera memahami isi Al-Quran dari buku terjemahan bahasa Arab ke Indonesia, tapi oleh pakar bahasa Arab yang cukup keilmuannya yang terkait dengan terjemahan itu. Jangan saudara sok kemudian mau jago untuk memahami Al-Quran dengan memulai dengan memahami alatnya dulu, menjadi orang yang seperti lahir di waktu di Arab sebagai bahasa ibu dengan segala variasinya. Dan untuk itu saudara mengabaikan isi Al-Quran. Saudara tidak tertuntun oleh Al-Quran. Jadi saya mengatakan, belajarlah isi Al-Quran. Sebelum saudara memahami bahasa Arab, dari terjemahan oleh pakar bahasa Arab dan mereka yang punya keilmuan yang terkait dengan ini. Insya Allah banyak sekarang ini terjemahan Al-Quran. Dan semakin bagus itu terjemahannya. Dan itu saudara bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Fokuskan pada ayat muhkam dan mempunyai nilai operasional. Jangan ditunda. Nah, baru kemudian bertahap. Saudara belajarlah tata bahasa Arab. Saudara, ujung-ujungnya kita itu harus tahu juga tentang bahasa Arab. Jangan menganggap tidak bisa, belum. Insya Allah bisa, walaupun saudara tidak menjadi ahlinya. Belajarlah nahwu, sorof, dan balaghah. Dan teruslah memperbanyak kosakata. Insya Allah saudara akan bisa itu. Nah, yang keempat ini saya bilang tahap yang final, saudara mulai belajar menghafal ayat Al-Quran itu. Dan waktu menghafal, upayakan sekaligus mengerti artinya. Dan itu harus saudara lakukan berlangsung seumur hidup. Secara bertahap. 1, 2, 3, 4 itu saudara sekalian akan membuat saudara tertuntun oleh Al-Quran dalam kehidupan saudara sehari-hari. Ya, nanti minggu depan saya mulai hadis dan seterusnya saya juga membelakan sains dan kemudian kita mengintegrasikan keseluruhannya dan kemudian kita melihat nilai-nilai operasional dari keseluruhan tadi sebagai bagian dari berislam secara kafah, berislam secara utuh, berislam secara menyeluruh, bukan hanya berdoa saja, bukan hanya berritual saja, tapi juga harus bisa menjadi kelompok manusia yang memimpin manusia lain di dalam kehidupan di dunia ini. Demikian waktunya sudah habis. Jadi disimpan dulu kalau ada pertanyaan. Gitu ya saudara. Moderator. Inna